Rasul SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Sayyidul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami' arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sufi haina ma kanu wa halan arwahum min masyariqil ardi ila magharibiha wa liman bana hadzal masjid. Jadi apa ni? Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas, semoga yang para donatur yang masih hidup, Allah istiqomahkan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya bertambah-tambah lagi. Dan bagi yang sudah mendahului kita, agar supaya berdoa kita kepada Allah agar supaya mereka dijauhkan dari siksa kubur. Allah kumpulkan nanti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Memang kurang besar Pak, susu masih ngantuk saya tu. Ada apa pula ada, masih subuh, suara tu masih agak reda-reda serak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ada ibu-ibu sini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid Allah. Di masjid Allah. Punya siapa ni? Punya orang sini apa punya Allah? Punya Allah. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Man nawwara, ini i'tibar bukan hadis. Man nawwara masajidallah nawwarallahu qabrah. Barang siapa yang di dunia dulu sering menerangi masjid, maksudnya bukan ngenjuk lampu memakmurkan masjid. Man nawwara masajidallah, barang siapa dulu di dunia yang sering menerangi masjidnya Allah, memakmurkan masjid, mendirikan masjid, dan sebagainya, nawwarallahu qabrah, maka Allah nanti akan menerangi kuburannya Pak. Jadi salah satu kuburan kita terang kage, yaitu uang yang galak ngurus masjid dan galak ke masjid. Woi Pak Ustaz, sendal aku hilang terus ke masjid. Bawa sendal bata balik, bawa swalu. Bawa swalu, tinggal ada sendal masjid, tu sendal masjid. Paksalah bawa sendal masjid itu balik. Hilang sendal di masjid lebih baik daripada kaget sendal kita tak pernah kejingoan di masjid. Hilang tak apa-apa, Pacak minta sama Pak Eti lagi. Pak Eti sendal aku hilang masjid.
Yang jadi masalah, selama hidup sendal kita tak pernah nampak di masjid, Pak. Jadi sekali masa hidup ini rajin-rajin lah ke masjid. Tak? Ya, karena masjid ini adalah salah satu tempat yang disukai Allah, paling disenangi. Dan tempat yang tidak paling disenangi Allah yaitu di mana? Di mana? Aswaq. Kalau dalam hadis aswaq, suk itu pasar, Pak. Suk. Ada pasar malam, ada apa lagi? IP, apa lagi? Petisi. Ngapo paling tidak disenangi Allah tempat itu? Karena di situ terjadinya riba. Ada banyak jin pekat. Banyak jin, banyak jin. Tujuan orang ke pasar itu ada yang baik, ada yang bagus, ada yang nak melinian, ada yang nak ngembek yang apa nama itu? Nah, ini ngepit dia, Pak. Ada. Makanya tempat pasar itu paling tidak disenangi Allah. Cuman jangan ya paling tak senang. Tak salah aku ke pasar. Bentilah ke pasar. No, tak boleh pula. Karena tempat pasar adalah tempat jual beli yang real. Tidak. Ijab kabul itu harus berhadapan. Kayak ini ada dalam kitab. Aku beli ni, ada ijab kabul. Nah harus, salaman. Ada. Nah cak mana yang online itu? Yang Shopee. Apa lagi Shopee, Lazada. Ada. Cak mana itu? Itu terjadi perdebatan. Ada. Cuma cak mana hijab kabul? Hijab kabul. Jadi apa itulah? Aku beli baik ya. Berapa harganya? 10,000 aku tahu 5,000 boleh tak? 5,000 baiklah kau dah usah bayar katanya. Seharusnya dia harus berhadapan. Dan yang datang kepada pembeli itu adalah uang yang akil balik. Jangan nyuruh budak kecil. Karena dia belum akil balik. Salah dikit nak marah. Nyosok berapa? 10,000. Ngapa nyampe di rumah 5,000 sosok buat kecil. Itu kan harus akil balik. Dan ini adalah tempat yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah ke masjid. Kadang ke masjid ni yang tua-tua baik, Pak. Itu. Cuma di sini banyak yang muda, Kak Maman muda masih 30 umurnya. Itu. Sisanya, sisa. Jangan sisa je. Mas kelamun ni gua 30. Tak? Sering-seringlah ke masjid. Masjid ini tempat yang paling indah. Masuklah masjid, pasti tenang. Itu Allah mengatakan, ketika engkau masuk masjid, maka hatimu akan tenang. Cuma masuk rumah, tenang tak? Apalagi belum kajian. Hari ini kita memasuki berapa Rabiul Awal? 9. 8 9. Kemarin tu Jumat 7. Jumat 7 8 9 masuk ya. 9 Rabiul Awal. Tidak ada amalan khusus di bulan Rabiul Awal ini kecuali kita memperingati Maulidi Rasul. Aku nak tanya, jawab Maulid boleh apa tidak? Memperingati Maulidir Rasul boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Cuma ini apa ya? Ini dah kata suaranya. Berarti ini dah galak berarti. Ini galak. Bu nak nanya, Maulid boleh tak kita peringati? Bu, ibu tanya ni. Boleh? Boleh. Ada yang waktu tak galak, ada yang galak tak galak, kata ajarannya. Tak kata ajarannya. Ibu tahu Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah paman Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam selain Abu Talib. Bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahir, Abu Lahab ini senang. Oi, ponakan anakku lahir.
Suwaibah adalah budak daripada Abu Lahab, mengabarkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ponakan kau hari inilah lahir. Saking senangnya Abu Lahab tadi, Suwaibah, hari ini kau ku merdeka ke? Kau tidak usah gawe sama aku lagi. Sekarang kau bebas. Dibebaskanlah Suwaibah. Dah. Budak tadi dibebaskannya. Saking senang. Hati yang lahir lanang pula. Cuba bukan lanang. Aduh, ponakan aku lahir, ponakan aku lahir. Disebutnya seluruh di Mekah itu, bahwasanya keponakan dia telah lahir. Maka diberilah Nabi seorang nama Muhammad Rasul bin Abdullah. Itu senang baik Pak, senang dia kan. Dalam hadis dikatakan Abu Lahab ketika dia senang ketika Nabi Muhammad SAW di hari Senin, dia senang. Nah, dia hari Senin itulah azab kubur dia diringan, tidak diazab Pak. Jadi barang siapa yang tak galak diazab kubur, kakek Pak, senang-senang lah maulid Rasul ini. Senang dalam arti kata bukan senang tak keruan. Senang tu ngenjuk duit. Aku ngenjuk 200. Aku pokoknya nasi bindian, nasi apa yang besar tu, nampak tu, pokoknya 50 nampan. Contoh dah. Senang hati kita. Tengok para habaib. 4,000 Pak. 2,000 arba'in itu 4,000. Tak tahu duit dari mana. Duitnya tu ratusan itu. Tak mungkin puluhan. Semua puluh. Karena dia senang. Bang siapa nak keluar daripada azab kubur, maka senang-senanglah. Bahwasanya baginda Rasulullah SAW hadir di dunia ini pada tanggal ini dan bulan ini. Salah satu dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Muhammad Amin Al-Kurdi, agar supaya kita dijauhkan dari kisah kubur. Yang pertama, ada Abu Lais As-Samarqandi berkata, barang siapa kuburannya nak serang, lapang nian bu, tidak lapang nian, lapang, luas, terang, ayulazim arba'ata asya, maka dawamkanlah, biasakanlah 4 perkara. Yang pertama yaitu muhafadhatus sholawat, jaga solat tu. Solat Pak. Solat 5 waktu. Jaga. Kalau baca jemaah kelima-limanya. Kalau baca, barang siapa yang solat 5 waktu 40 hari berjamaah kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jemaah kalau 5-5-nya ni, maka Allah terangi hatinya, Allah beri mukanya cahaya. Dawamkanlah 40 hari Pak. Biasanya Pak, yang kalau nak awam itu pas bulan puasa 30. 30 jemaah kalau guys 10 sah. Wah, habis 10 awal hilang kalau sepi masjid. Hati orang lagi. Ngapa mudi? Bagaimana mudi? Mudi. Mana apa-apalah. Semoga yang pertama muhabbatus sholawat, jaga solat kita. Yang kedua yang menyinari kuburan kita yaitu as-sadaqah. Sedekah, banyak sedekah Pak. Apalagi sedekah subuh ni Janganlah sedekah subuh. Celeng cemplung, ada nasi gemuk, bagi nasi gemuk, Sedekah subuh. Yang ketiga yaitu qiraatul Quran, yang menyinari kuburan kita yaitu kita sering dulu baca Quran Pak, baca Quran apalagi hafal Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat apa tu? Ustaznya tahu, tak salah. Ayat apa? Al-Muluk. Baca sebelum nak tidur. Sebelum tidur boleh. Habis maghrib.
sebelum maghrib. Man qara'a tabaraka qabla an-naum, barang siapa yang membaca surat tabarak atau al-mulk sebelum tidur, sayunjihi min azabil qabr, maka Allah akan tolong dia dari siksa kubur. Baca tidak sebelum nak tidur, apa sebelum tidur. Kalau baca seluruhnya sebelum kita bergawe, kita dawam ke 15 minit balas, 10 menit baca Quran. Habis subuh ni baca Quran tu, baru nak bergawe. Dawam kelah, biasa kelah. Maka Allah akan mudahkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Unjuk rezeki yang bagus. Saya tak? Wa amalan mutaqabbala, ada amal yang diterima. Tak? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Semoga pada hari ini kita mendapatkan hikmah. Hikmah itu Pak di atas ilmu. Hikmah itu di atas ilmu. Yang pertama, kalau hikmah itu didapat dari akal sampai ke hati. Kalau ilmu akal Pak, makanya kadang banyak ngelawan budak kecil. Maka usah dapat hikmah bisababi huduril qalbi, karena dibarengi dengan hati yang hadir. Maka berniatlah kita setiap hari ketika menghadiri majlis ta'lim, ya Allah Rabbi zidni ilman, ya tambah lagi ya Allah ilmu aku agar aku taat kepadamu dan takut kepadamu. Hari ini panas berdengkang berapa derajat kita? 45 bukan 45. Oh, di Mekah sana 45. 34, 33 panas berdengkang. Panas Pak. 34 lah panas, apa lagi di ujung sana 45 balik Mombo. Berapa panas tu? 45. Yang balik haji berapa? 45. Berpayung. Ada. Ya aku baca di WA. Indonesia termasuk negara yang aneh, ngapa? Ditemukan dua hewan yang langka Pak, yaitu kupu-kupu. Tidak, kupu-kupu. Kupu-kupu biasanya makan madu, makan kembang, tidak. Ini siang makan nasi, kalau malam minum susu. Itu kupu-kupu Pak. Siang makan nasi, kalau malam masih tak nyusu Pak? Masih tak harus Pak nyusu tu harus Pak. Kalau tidak nyusu kita lah yo. Ada. Nyusu ni nyusu kali apa? Susu Indonesia ni aneh Pak. Susu beruang. Pas dibuka susu sapi. Ada. Namanya susu beruang, pas dibuka sapi pun. Beruang kan dia susu. Dago. Baiklah, hari ini saya akan membuka kitab karangan Mukasabatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali ini panjang namanya Pak. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abi Hamid itu julukan dia Pak. Abu Hamid. Ngapa? Karena Al-Ghazali ini banyak niat kebaikan yang diberikan kepada kita. Maka setiap orang baik itu dikasih julukan namanya Hamid. Kalau satu kebaikan namanya Hamid. Ada nama Hamid di sini? Pak Hamid ada? Mahmud? Kati. Kalau dua kebaikan namanya Mahmudun. Ada kebaikan kepada manusia. Ketika dia banyak kebaikan dengan manusia, dengan Allah, maka namanya Muhammad. Ketika kebaikannya banyak ni dengan manusia banyak, dengan Allah banyak, maka namanya Ahmad Pak. Ismuhu Ahmad dalam Al-Quran. Kenapa nama Nabi ni banyak ni kan? Ahmad, Muhammad, Yasin, apa lagi? Apa? Siapa Pak? Musalin.
Katik Musalin. Musalin katanya. Musalin tu ini sebelah rumah aku Musalin. Abu Hamid dalam kitab Mukasabatul Qulub Al-Muqarrabu ila hadrati alamil ghuyub fi ilmi tasawuf. Wah, ini caknya mendekati teman tak apa-apalah. Ya tak? Agar supaya kita tahu. Ini dalam rangka kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-babul adil ashar fi ta'atillah wa mahabbatir rasul wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-11 dalam ketaatan Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang artinya, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Ketika engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadamu. Contoh, maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa perintah Allah dan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kalau kita cinta meloi kalau ada cinta tak? Dulu aku sama orang rumah tu cinta pak. Ada. Jadi aku meloi kalau minta apa aku meloi. Ada. Minta apa dek? Itu nak ya. Beli je. Ada duit. Apa lagi? Ini ya, beli lagi. Belum kahwin itu. Cinta. Ada. Enjak kalau. Lah kahwin. Enjak juga masih ada. Kaget ngamuk dia. Karena cinta tadi. Itu juga kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, siwak tahu Pak, siwak tahu? Siwak aku dari mana? Nampak pula apa? Siwak itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersiwak kepada nak solat, nak masuk rumah, nak mendekati isteri-isteri kita, nak baca Quran, apa lagi nak ngobrol sama orang, siwaklah bersih. Ketika kita bersiwak, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita bersiwak, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Cak ini nah, bubur ayam. Ada. Untuk bubur ayam ni hilang kalau konsentrasi. Ada. Ada. Ketika kita cinta, maka laksanakan apa sunnah Rasulullah. Ada. Apa lagi? Bapak tahu azan itu sunnah atau wajib? Siapa yang tahu? Sunnah apa wajib? Besar-besar sunnah apa wajib? Ada sunnah. Bingung aku. Wajib ya? Wajib. Kata siapa Pak wajib? Aku nak tanya. Azan qomat itu adalah sunnah Pak. Banyak orang tak tahu. Tahunya wajib pula. Ngapa sunnah? Sebelum kita nak solat, kita mengumandangkan azan. Azan Pak. Cililah azan suara yang bagus. Nak bapak tadi. Mana bapak yang azan tadi? Muazzin tadi. Mana? Oi. Kaget gundang ke Seperinting Pak azan. Bagus, suara bagus, besar. Ini ada yang galak makan obat napasin itu. Apa? Asma itu. Allah Akbar. Allah kan. Dia besar suaranya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Suara besar, bagus. Dan merdu. Sunnahnya apa? Sebelum kita nak itu, kita berwuduk dulu sunnah. Ada bersiwak dulu. Sebelum azan. Kalau baca solat dulu 2 rakaat. Ada. Ketika kita hayya 'alas salah, itu sunnahnya Pak dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Makanya kalau wong bingin wong Palembang dulu, maaf ya, hayya 'alas salah, diputarkannya badan ke kanan Pak. Itu sunnah. Belum tahu? Dah tahu belum? Belum ya? Disunnahkan ke hayya 'alas salah. Betul? Kanan. Pas hayya 'alal falah. Lagi ke kiri. Ketika hayya 'alal falah di kanan, ketika hayya 'alal salah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Sunnah tu Pak. Maka kalau dulu no ngapalah wak itu hampir no badan tu bungkuk-bungkuk. Punya sunnah. Sunnah Pak. Maka melailah sunnah Rasulullah. Habis azan sunnah Rasulullah apa? Baca doa. Allah diajar kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Baca doa orang tua Pak. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Berapa kali? 5 kali, 5 marat. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baca doa Pak. Wa sallallahu alaihi wasallam baru wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ad-du'a bainal azan wal iqamah la turaddu. Doa setelah azan, antara azan dan qomat la turaddu, tidak ditolak, berarti makbul Pak. Doakanlah untuk Rabbi wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli warhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan doa yang lain. Ya apa doa lain? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan doa nak minta kahwin lagi. Ya, doa yang bagus bagus. Rabbi firli. Itu sunnahnya. Banyak sunnah. Ketika kita nak masuk masjid, sunnahnya baca doa. Solat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Ketika dalam solat ada sunnah Pak. Apa sunnahnya? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam solat ada 2 sunnah. Yang pertama sunnah hayat wa sunnah ab'ad. Sunnah hayat wa sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang menyerupai wajib, hampir wajib, yaitu at-tasahudul awal. Tasahud awal itu sunnah ab'ad. Yang kedua at-tasahud akhir. Tasahud akhir. Ini itu duduk ya. Yang ketiga kunut. Itu sunnah ab'ad Pak. Sunnah yang mendekati wajib. Sedangkan sunnah hayat yaitu sunnah, contoh sunnah hayat, rab'ul yadaini inda takbiratul ihram, Allahu akbar. Itu sunnah hayat Pak. Ingat sunnah hayat itu sunnah. Ketika kita nak rukuk, Allahu akbar, sunnah. Habis tegak rukuk, kena i'tidal, Allahu akbar, afwal yadai irfa yadaika. Allah, kita nak sujud. Ketika kita tasahud awal tahu Pak,
duduk di antara dua sujud. Tak? Tegak-tegak kita takbir lagi tu Allah. Akbar. Tasahud wah, jangan. Itu sunnah itu. Pada duduk di antara dua sujud. Itu sunnah abad. Dan sunnah-sunnah itu banyak apa yang kita harus tahu. I'lam rahimakallah anna mahabbatal abdi lillahi wa li rasuli ta'atuhu lahuma. Ketahuilah bahwasanya Allah mengrahmati, bahwasanya kecintaan seorang hamba hanya untuk Allah dan Rasulnya. Di atas segala-gala hanya Allah dan Rasul, cintalah. Wattiba'uhu amruhuma wa mahabbatullahu lil ibad, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah apa? Jangan kahwin tahu sunnah tu. Kahwin duluan, apa sunnah? Malam Jumaat sunnah. Besar suaranya. Yang lain tak tahu kalau. Wa mahabbatullah, dan cinta kepada Allah lil ibad. In'amuhu alaihim bil ghufran, karena Allah telah memberikan kita berbagai nikmat kepada mereka dengan yaitu dengan ampunan. Jadi ampunan ini adalah rahmat Allah yang paling tinggi. Cuba dah kata ampuni kita, Pak. Siapa? Ar-rasi wal murtasi finnar. Uang nyogok dengan disogok tidak berdosa, Pak. Berdosa apa tidak? Berdosa tak? Ar-rasi wal murtasi berdosa tak? Tidak berdosa. Siapa ngomong berdosa? Tidak berdosa, Pak. Cuma dia masuk neraka baik. Tidak berdosa. Kalau berdosa, baca dihilangkan dengan tobat, ya Allah. Ya Allah, solat bisa dihapusi dengan cara lain-lain. Ini dah dalam hadis itu ar-rasi wal murtasi finnar. Uang sogok dengan dia nyogok masuk neraka. Bukan masuk rumah, Pak, neraka. Makanya kalau anak kita bergawi, kalau minta dosa lah, Pak. Iyo, aku ni berapa? 200 juta sini. 200 juta sini. Biar makku putar di pasar kita jualan Apa? Tidak berusaha, Pak. Bila banyak di Indonesia ni sogok menjogok tidak berusaha. Cuma dia diterajangi wong. Nah ini kau makan ini kau minta aku Ar-rasi wal murtasi, nyogok ini sogok kena kalau sama tak sah, sama dosanya. Al-abdu iza alima annal kamal al-hakiki laisa ilallah. Ketahuilah wahai hambaku, al-abdu iza alima, seorang hamba akan tahu annal kamal al-hakiki, bahwasanya kesempurnaan yang hakiki tidak ada kecuali daripada Allah. Jadi sempurna ni, Pak, hanya Allah. Kalau manusia sempurna tak? Jangan ingat ke Abu Burayan terus mata tu. Sempurna itu hanya milik Allah. Wa anna kullama yarahu, dan sesungguhnya apa yang manusia lihat kamalan min nafsihi, yaitu kesempurnaan di dalam dirinya. Seseorang yang melihat, aku ni sempurna, hidung mancung, hidung mancung, mata belagak, mata blok, badan tinggi, sempurna aku. Bergawe di pusri, bagian apa? Jadilah sempurna, yakin dia bahwasanya kesempurnaan milik Allah. Min ghairi bahwa min Allah wa billahi wa lam yakun hubbuhu illa Allah. Atau min ghairihi, atau yang lainnya, bahwa min Allah, ketahuilah kesempurnaan itu dari Allah, wabillah, dengan Allah, walam yakun hubbuhu illallah, dan jangan sekali-kali kecintaan itu kita cinta kepada Allah, jangan yang lain. Cinta dengan bini boleh, cuma jangan lebih nian.
Melebihi kita dengan cinta Allah. Wajib cinta je bini, tak? Cuma jangan gara-gara bini kita dah galak solat, dah galak ke masjid. Ngapo? Aku kena marah bini ke masjid. Nah, kau lantak. Aku nak ada majlis taklim, cuma rumah aku tak boleh nya. Oh, balik ke mana bini kau tu? Balik sinilah. Boh, tak boleh. Wa fillah wa zalika yaqtadi iradatu ta'ati wa rughbati fi ma yuqarribuhu ilaih. Dan itu yaqtadi iradatu ta'ati wa rughbati fi ma yuqarribuhu. Akan terlaksana jikalau kita ada kemauan untuk taat kepada Allah dan cinta kepada Allah. Yuqarribuhu, dan akan mendekatkan kepada Allah, ilaihi falizalika fasarat mahabbah. Jikalau kita sudah cinta, maka kecintaan itu akan jalan dengan sendiri. Tak? Itu dulu kan kalau nak ngepek cewek itu kan cinta dulu. Tak? Setelah jadi aja sendirinya. Tak? Ngepek, bahasa ngepek itu kan kalau dewek kita muda-muda dulu. Cuma rasa-rasanya kalau kita cinta baik, pasti apa beli pinta galak-galo. Tak? Minta ini galak, minta itu galak. Ya itu kak, siapalah 30 juta galak. Aduh, aku ni yang minta 50 juta. Aduh, kerana cinta tadi. Dia cinta kepada Allah melebihi dari itu. Jangan dengan ini baik. Wa anil Hasan qala aqwamu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad inna lanuhibbu rabbana fa anzalallahu hadzal ayah. Dan dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah salah satu tabi'in, orang yang paling dekat, soleh, ilmunya banyak. Qala aqwamu ala ahdi Rasulullah, berkatalah kalau kaum yang telah dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna la nuhibbu rabbana, sesungguhnya kami cinta kepada Tuhan kami. Maka turunlah ayat ini. Karena ada sahabat tadi yang tegur, aku cinta kepadamu ya Muhammad, maka turun ayat ini. Ya tak? Ayat yang tadi yang bunyi, in kuntum tuhibbunallah. Itu asbabun nuzulnya. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala, dan saya melihat, berkata An-Basr Al-Hafi, ada namanya Al-Basr Al-Hafi radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Nabiya, dan saya melihat sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Faqala, maka berkata Rasulullah, ya Basar, atadri bima rafa'aka Allah min baini aqranika, wahai saudaraku, apakah kamu mau bima rafa'aka Allah, apa sebabnya Allah angkat derajatnya dari kawan-kawanmu sekalian? Allah angkat derajat seseorang daripada kawan-kawan ini yang ada ini. Allah angkat derajatnya. Maukah engkau tahu apa sebabnya? Rasulullah berkata, qultu, maka berkatalah sahabatnya, la ya Rasulullah, saya tidak tahu ya Rasulullah. Qala, maka berkatalah Rasulullah, dengar Pak, ini salah satu derajat kita diangkat di mata manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bihidmatika lisalihin, ketika engkau berkhidmat kepada orang yang soleh. Kita hadir dengan guru-guru kita, baik dengan adab yang bagus. Khidmat, kita meloi gawian dia, kita tulis yang diajari dia, kita tulis, kita amal ke khidmat. Wa nasihatuka lil ihwanika, dan ketika engkau memberikan nasihat kepada temanmu, derajatmu akan diangkat oleh Allah dan manusia. Ya. Ketika kita hadir di majlis taklim, duduk bersama para kiai asatid, Allah angkat derajat kita. Itu. Yang pertama itu, yang kedua, ketika kita memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita, Allah angkat derajat kita. Wa mahabbatuka li ashabik, dan ketika engkau mencintai saudara-saudaramu, Allah angkat derajatmu. Tak cinta Pak, jangan cinta nian. Yang pertama tadi berkhidmat kepada para soleh,
dan memberikan nasihat dan cinta kepada saudara kita. Wa ahlu sunnati wattiba'u kali sunnati. Dan yang ketiga, yang keempat, yaitu ketika kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Lagi Pak, dah lama. Faqala man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, Pak. Sunnah ni, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka aku telah mencintai aku. Faqad ahabbani, berarti dia telah mencintai aku. Ketika kita melaksanakan sunnah Rasulullah, contoh minum. Anda apa Pak? Minum minum ini. Mana minum dia? Minum ni sunnah Rasulnya. Berapa kali? 3 kali. Macam mana caranya? Macam ni caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bacalah salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelumnya bismillah. Dah 3 kali. Sudah itu bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu kiai-kiai dulu orang lama Pak. Aku ni dulu tinggal 26 milir. Mana? Amang Iwa. Jadi aku dulu tahun 70, aku 77 lahir. Tahun 80-an tu doktor tu tak jarang lah ada. Aku bersama sama kiai bacanya Al-Fatihah Pak. Demam sembuh. Ada. Sembuh Pak, panas. Al-Fatihah. Wa ja'alna minal ma' wa ja'alna kulla shay'in minal ma'i hayyun. Dan telah aku jadikan sesuatu yang dari air itu hidup Pak. Jadi ketika seorang yang soleh membaca Al-Fatihah kepada air ini, maka air ini akan hidup. Banyak hidup. Maka air ini ada sumber daripada kehidupan. Barang siapa man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintai aku, kana ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai aku di dunia, kana ma'i yaumal qiyamah fil jannah, maka kelak di yaumul qiyamah dia akan bersamaku di surga. Jadi banyak-banyaklah melok sunnah Rasulullah. Dah. Kalau makan jangan terlalu kenyang. Dah. Berhenti sebelum kenyang. Makan terasalah lapar. Dah. Kalau banyak-banyak makan, itu mengakibatkan kita galak lesu, begawi tak galak, ngudut kuat. Dah. Itu karena banyak makan. Banyak-banyak nyusu boleh tak? Boleh nyusu. Dah. Kalau nyusu ni wajib Pak hukumnya. Dah. Kalau tidak nyusu kita lesu. Setuju kalau tu. Alhamdulillah, hari ini sudah jam 5:15. Kaget aku ni nak minta foto Pak. Ambil kami. Nak makan dulu apa nak foto dulu? Makan dulu dah. Apa? Yang makan dulu, foto sekalian. Kerana syaratnya itu, kalau dah kata foto dah diklaim orang dia. Tidak cair. Tidak cair dia. Kalau tidak foto. Ibu-ibu dah salah bu. Dah bapak-bapak baik. Kalau ibu-ibu nak melok dah apa-apa. Semoga pada hari ini kita menjadi orang yang soleh. Ilmu kita bertambah, umur kita sehat, badan kita sehat walafiat, umur bertambah, dan rezeki kita pada hari ini banyak, dibanyakkan oleh Allah karena kita hadir di majlis ta'lim. Ingatlah, menghadiri majlis ta'lim lebih baik daripada solat 1000 rakaat Pak. Menghadiri duduk di majlis ta'lim lebih baik daripada solat 1000 rakaat solat sunnah, bukan solat wajib. Ada. Berarti solat isyraq lebih baik. Solat isyraq tidak lebih baik daripada menghadiri majlis ta'lim. Berarti majlis ta'lim lebih afdal daripada solat isyraq. Lagi hadir majlis ta'lim, isyraq bagus. Ini solat majlis ta'lim isyraq aja.
Jadi ingatlah bahwasanya menghadiri majlis taklim ini sangat pahalanya besar. Malaikat itu menyaksikan, malaikat mengembangkan sayapnya dan berdoa, ya Allah ampunilah dosa fulan dan bin fulan. Malaikat menyaksikan Pak itu. Seluruh malaikat menyaksikan dan mendoakan kita, Allahumma salli ala allazina yaskununa fi hadzal masjid. Ya Allah berkahilah seluruh orang yang hadir di masjid ini. Dan aku tahu di sini wongnya soleh-soleh kalau bukan namanya soleh, memang soleh-soleh aku tengok. Semoga kita nantinya dapat bertemu kembali di hari-hari berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman, ya Allah tambahlah ilmu kami ya Allah. Rabbana zidna ilman, ya Allah tambah ilmu kami lagi ya Allah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, dan berkahilah kami kepahaman kami dalam suatu ilmu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa 'illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.